Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil hasil kerja saya mengenai tugas sintesis senyawa anorganik. Baik, untuk jurnal internasional yang saya review itu mengenai pengaruh promotor dasar pada aktivitas katalis nikel yang didukung dengan MCM41 untuk produksi hidrogen melalui reformasi metana kering yang disusun oleh saya sendiri, Irmayanti, dengan NIM F1C1 19075. Baik, untuk pendahuluan, untuk melatar belakangi diangkatnya judul tersebut yaitu pemanfaatan gas alam menjadi lebih menantang karena banyak sumber daya yang mengandung karbon oksida dalam jumlah yang tinggi. Untuk Laut Natuna merupakan sumber gas alam terbesar di Indonesia dengan 46 TSCF. Cadangan terbukti terdiri dari 71 mol persen karbon dioksida dan 20 mol persen metana. Hingga saat ini, cadangan gas alam di Laut Natuna belum dimanfaatkan karena kandungan karbon oksidanya. Baik, untuk dry reforming of methane atau DRM dianggap sebagai teknologi yang menjanjikan untuk mengubah cadangan gas alam menjadi gas sintesis atau syngas karena memanfaatkan metana dan karbon dioksida. Untuk syngas sendiri merupakan zat antara yang penting karena merupakan sumber hidrogen dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai senyawa kimia. Syngas dihasilkan dari DRM yang seharusnya memiliki hidrogen dan karbon oksida itu dengan rasio mendekati 1, yang cocok untuk memproduksi bahan kimia yang teroksigenasi dan hidrokarbon melalui proses Fischer-Tropsch. Untuk syngas kemudian dapat diubah menjadi berbagai produk seperti lilin, olefin, alkohol, dan dimetil ether. Kemudian untuk DRM sendiri adalah reaksi endotermik. Dengan demikian, suhu operasi yang tinggi diperlukan untuk mencapai konversi kesetimbangan yang tinggi. Kemudian untuk sintering dan deposisi karbon, salah satu tantangan utama dalam komersialisasi DRM adalah deaktivasi katalis yang parah karena sintering dan deposisi karbon. Sintering terjadi pada fase aktif katalis karena suhu permukaan katalis disebabkan oleh perengkahan metana. Dan oleh karena itu, penting untuk mengembangkan formula katalis dengan aktivitas yang baik dan membutuhkan karbon yang lebih sedikit. Kemudian, peneliti sebelumnya telah meneliti pemanfaatan beberapa logam mulia dan tidak mulia seperti palladium, karbon dioksida, nikel untuk digunakan sebagai fase aktif dalam katalis. Namun penggunaan logam mulia sebagai fase aktif tidak menarik secara ekonomi karena kelangkaan dan harganya mahal. Katalis berbasis nikel lebih menarik karena nikel lebih melimpah di alam dan lebih murah. Namun nikel dengan cepat dinonaktifkan karena fenomena Fokas dan sintering. Kemudian untuk bahan pendukung juga memainkan peran penting dalam aktivitas katalis dan ketahanan karbon, seperti gamma alumina atau G aluminium hidrogen Al3, yaitu umumnya diperiksa sebagai pendukung katalis, tetapi dapat memburuk pada suhu tinggi dan mengalami perubahan fasa menjadi sebuah Al2H-Al3. Kemudian untuk beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa katalis berbasis nikel yang didukung oleh MCM4 perlu perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan aktivitasnya dengan menekan pembentukan kokas. Dalam penelitian Fikiha DKK tahun 2019 melaporkan bahwa katalis yang didukung MCM41 menghasilkan metana konversi yang telah dikonversi itu sebanyak 48%. Kemudian, menurut Ibrahim DKK pada tahun 2018 membandingkan efek penambahan promotor yaitu CS, CE, GDSC, dan GA ke katalis Ni atau MCM41.
Percobaan menunjukkan bahwa katalis dengan promotor Ga, Gd, dan Ce menghasilkan CH yang lebih tinggi dan karbon dioksida konversi karena situs aktif logam tambahan dari promotor ini. Kemudian untuk analisis termografimetri atau TGA mengungkapkan bahwa katalis nikel menggunakan MCM41 lebih sedikit daripada katalis tanpa promotor, di mana menurut penelitian Alvates et al. Tahun 2019 meneliti efek penambahan promotor Gd ke katalis nikel MCM41. Penelitian telah menunjukkan bahwa katalis yang dipromosikan Gd menghasilkan 80,6% metana konversi dan 87,9% karbon dioksida konversi dengan pembentukan karbon yang diabaikan. Kemudian potensi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas dan stabilitas katalis adalah promotor basa. Kemudian untuk metode pada jurnal yang telah saya review, yaitu yang pertama adalah persiapan katalis, di mana bubuk MCM41 dibeli dari XF Nano Material yang berada di Cina, yaitu di mana luas permukaannya sebesar 1014,9 meter kuadrat per gram, di mana untuk nikelnya sendiri itu dilarutkan dalam air dan kemudian dicampur dengan MgNO3, MeNO3 6H2O. Dan kemudian untuk KNO3 sendiri itu untuk mereknya 99,9% atau NaNO3 99,9%, tergantung pada jenis promotor katalis. Jumlah pemuatan promotor logam adalah 1% dari berat sebelumnya. Misalnya untuk membuat 3 gram katalis, dilarutkan dalam 2,93 mili air dan dicampur dengan 0,32 gram magnesium. Setelah impregnasi, katalis dikeringkan pada suhu kamar dan dikalisinasi di udara pada suhu 700 derajat Celcius dengan pemanasan 5 derajat Celcius per menit selama 4 jam. Selanjutnya untuk karakterisasi, pada difraksi sinar X atau XRD diperoleh menggunakan Bruker di X-Fence dengan tembaga memiliki temperatur 40 volt dan 35 mA, sedangkan pola XR di sudut rendah diperoleh dengan menggunakan XR, X-ray, scattering. Untuk nitrogen fisiorpsi dilakukan dengan menggunakan instrumen mikromeritis Tristar 2. Sebelum pengukuran sampel dihilangkan gasnya pada suhu 250 derajat Celcius selama 3 jam. Untuk instrumen mikromeritis Chemistrop dengan tipe 2750 digunakan untuk membuat karbon dioksida dengan analisis TPD. Untuk pengukuran TPD yaitu 150 mg sampel dipanaskan hingga 200 derajat Celcius, kemudian dibilas dengan helium selama 1 jam. Kemudian untuk tes aktivitasnya itu, di mana untuk uji tes aktivitas dilakukan dalam reaktor Weizsäck pada tekanan atmosfer dan 700 derajat Celcius. Pertama yaitu 60 mg katalis dimasukkan ke dalam reaktor dan sistem dibersihkan dengan nitrogen pada suhu 400 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah itu katalis direduksi pada 700 derajat Celcius dan pada tekanan atmosfer selama 1 jam dan kemudian sistem dibilas dengan nitrogen. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Gambar tersebut merupakan peralatan uji aktivitas DRM di reaktor unggun tetap. Kemudian
Setelah melakukan beberapa pengujian, diperoleh untuk tabel luas permukaan dan volume pori katalis, di mana hidrogen TPR analisis dilakukan untuk mengamati reducibility katalis, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Semua katalis menunjukkan puncak daerah suhu tinggi, di mana puncak yang muncul pada suhu 350 sampai 500 derajat Celcius terkait dengan reduksi nitrogen dan nitrogen oksida, sedangkan puncaknya pada 500 sampai 800 derajat Celcius, menunjukkan interaksi yang kuat antara nitrogen oksida dan didukung dengan katalis. Untuk penambahan promotor basa mempengaruhi reduksibilitas katalis. Pengisian promotor dasar meningkatkan total hidrogen konsumsi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk penambahan promotor basa mempengaruhi reduksibilitas katalis. Selanjutnya, untuk pengisian promotor dasar meningkatkan total hidrogen konsumsi seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut, di mana promotor basa membentuk oksida logam pada permukaan katalis seperti MgOX yang membuat fase aktif terdispersi lebih baik pada pendukung katalis. Dengan demikian, jumlah hidrogen konsumsi untuk mereduksi katalis lebih tinggi dibandingkan dengan katalis tanpa promotor. Selanjutnya dianalisis juga mengenai jumlah deposisi karbon katalis berbasis MCM41, di mana fenomena sintering pada katalis yang ditunjukkan dari N2 untuk analisis fisiorpsi, terutama pada Ni MCM41 dan NiNa MC41 yang mengurangi jumlah situs aktif dalam katalis dan membuat struktur pendukung menjadi runtuh. Karenanya aktivitas katalisnya itu menjadi rendah. Dapat juga disimpulkan bahwa katalis dengan penambahan magnesium dan kalsium sebagai promotor memberikan konversi memberikan konversi CH yang lebih tinggi dan karbon dioksida daripada katalis yang konsentrasinya 5%. Untuk berat Ni dengan menggunakan MC41 karena karbon dioksida menjadi kapasitas yang diabsorpsi dan ditunjukkan dari karbon dioksida TPD, dan juga karena fase aktifnya yang terdispersi dengan baik yang ditujukan dari analisis hidrogen TPR. Baik, untuk kesimpulan pada jurnal yang saya review, yaitu untuk nikel menggunakan MC41 dan nikel magnesium MC41, nikel kalsium MC41, dan nikel natrium MC41. Nikel katalis MC41 berhasil disintesis. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa ukuran kristal nitrogen oksida adalah 4,19 nanometer sampai 6,65 nanometer. Nitrogen hasil fisiopsi menunjukkan adanya penurunan luas permukaan dan volume pori akibat penyumbatan pori. Penurunan tajam yang terjadi pada nikel natrium MCM41 dan nikel kalsium MC41 disebabkan oleh sintering yang parah sehingga penyangganya menjadi runtuh. Untuk hasil hidrogen menggunakan TPR menunjukkan bahwa penambahan promotor basa memperkuat interaksi antara nitrogen oksida dan menggunakan MCM41. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.